Nggak, maksudnya pendapat kamu keberadaan pawang hujan di balap motor gimana tuh menurut kamu? Pendapat kamu gimana? Ya sah-sah aja sih untuk Hmm. menggeser awan hujan untuk melancarkan gelaran MotoGP. Supaya Oke ya, hari ini kita akan belajar tentang pengertian opini publik. Ya, oke. Ya, ada kata opini, ada kata publik. Karena itu kita harus jelaskan masing-masing dari kata tersebut. Oke, kita mulai dari definisi dasar. Ya. Kita mulai dari istilah opini publik itu sendiri ya. Istilah opini publik itu diserap secara utuh dari bahasa aslinya, bahasa Inggris, yaitu public opinion. Nah, kalau kalian baca-baca buku terkait opini publik yang awal-awal, itu ada yang menggunakan kata pendapat umum. Jadi public opinion dalam bahasa Inggris itu ada yang menerjemahkan opini publik, ada juga yang menerjemahkan pendapat umum. Bahkan ada satu buku udah lama sekali ya, Walter Lippmann pengarangnya, Public Opinion, judul aslinya bahasa Inggris Public Opinion gitu saja, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu pendapat umum. Nah, tetapi saya sendiri secara personal lebih setuju menggunakan opini publik. Karena kata publik dalam bahasa Indonesia itu kadang-kadang tidak tepat diartikan umum. Ya. Publik dalam bahasa Inggris tidak tepat diartikan umum, tidak selalu tepat dalam bahasa Indonesianya ya. Dalam bahasa Indonesia itu kan umum bisa juga lawan dari khusus itu ya. Nah, karena itu saya lebih suka menggunakan opini publik. Ya. Jadi menggunakan kata yang sesuai dengan aslinya ya. Dan kalau sudah menjadi publik itu kan sudah bahasa Indonesia ya, maka kalian jangan mengatakan publik, tapi katakan publik. Jadi opini publik, jangan bilang opini publik ya. Oke. Sekarang definisi dari setiap kata ya. Kita mulai dari opini. Apa sih yang dimaksud dengan opini? Ya. Opini adalah suatu respons ya. Respon yang seperti apa? Respon yang aktif terhadap stimulus ya. Stimulus itu ya berupa objek ya, bisa sesuatu, seseorang, atau gagasan, atau apa saja, fenomena itu ya. Tuh, stimulusnya. Atau suatu respons yang dikonstruksi melalui interpretasi pribadi yang berkembang dari dan menyumbang citra. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa yang namanya opini itu respon yang mendapat interpretasi. Jadi ketika kita memberikan respon pada sebuah objek, objek apapun ya, bisa fenomena, bisa orang, bisa benda, isu, dan lain sebagainya, maka saat kita merespon, sebetulnya kita sedang melakukan interpretasi. Ada interpretasi di dalam diri kita. Ya, berarti itulah opini atau pendapat kita. Nah, contoh, sekarang gini nih, sekarang lagi rame di Mandalika. Kemarin ada kasus apa yang rame di Mandalika itu? Di luar balapannya. Pawang hujan. Nah, pawang hujan ya. Sekarang coba, menurut kamu gimana tuh pawang hujan? Gimana? Di keunikan dari Indonesia mungkin. Enggak, maksudnya pendapat kamu keberadaan pawang hujan di balap motor gimana tuh menurut kamu? Pendapat kamu gimana? Ya sah-sah aja sih untuk menggeser awan hujan untuk melancarkan gelaran MotoGP. Supaya tidak mengendalikan cuaca gitu ya, supaya MotoGP-nya lancar. Jadi sah-sah aja. Ada yang lain
pendapat? Yang lain gimana? MotoGP, apa namanya, pawang hujan. Kata Fadlani sah-sah saja. Yang lain gimana? Ada yang punya pendapat? Silakan kalau ada. Ayo, jangan diam saja. Ini kita belajar. Ini kan pelajarannya opini publik, jadi kalian beropini dong. Ayo. Siapa nih? Ya, bersuara siapa nih? Ramadana siapa? Nyambuk. Ayo. Rehan. Ya, silakan Rehan. Gimana? Pandangan lain mungkin dari sudut pandang agama bisa dipandang sesat gitu, Pak. Sesat karena? Kenapa? Karena apa? Dianggap sesat karena apa? Kalau yang saya tahu misalnya percaya pada hal mistis, hal gaib. Apa itu istilahnya dalam agama? Syirik, musyrik. Syirik. Nah, musyrik orangnya, perbuatannya syirik. Oke. Ada lagi yang lain? Ya. Jadi sarana ini Pak, marketing. Sarana marketing. Nah, ini ada pandangan juga ini sebagai marketing. Jadi apa maksudnya, semacam gimmick gitu? Ya, JC. Semacam gimmick gitu ya? Kan marketing. Ya, bukan hanya, maksudnya mungkin kalau untuk yang percaya sih nggak jadi persoalan ya, cuman biasanya kan pawang hujan itu kan di belakang layar, Pak. Ini kan kalau kita lihat sorot-sorot kamera memang secara ini juga ditayangkan gitu. Dan akhirnya menjadi pemberitaan yang cukup murah dan dibahas di mana-mana gitu kan. Jadi kayak disengaja gitu ya? Iya. Disengaja supaya dilihat orang, diliput media massa, dan ini akhirnya menjadi pemasaran gitu ya. Pemasaran ke dunia internasional biar orang semakin ingin tahu banyak tentang Indonesia gitu. Ya. Oke, itulah opini. Kenapa? Jadi ketika orang beropini ada interpretasi gitu ya. Ya, saya juga melihat di beberapa platform media sosial, katakanlah di TikTok banyak sekali ya. Tentu ketika orang berinterpretasi, mengeluarkan opini, lalu mengeluarkan interpretasi atau dibarengi dengan interpretasi, nah interpretasi orang juga biasanya juga akan berkaitan dengan ya memori yang ada di kepalanya, di pemikirannya. Kalau yang memorinya lekat atau kuat mengenai agama misalnya, maka interpretasinya juga akan muncul dari perspektif agama. Bahwa hal-hal seperti itu tuh cenderung klinik, ya cenderung tahayul. Itu. Ya apa seperti tadi siapa yang bilang? Syirik gitu ya. Atau ada juga yang kalau misalnya di kepalanya ketika melakukan interpretasi, di kepalanya itu bahwa apa namanya, kegiatan pawang hujan itu adalah tindakan-tindakan yang sudah biasa dilakukan di Indonesia. Bahkan mungkin bukan hanya di Indonesia ya, di negara-negara Asia yang lain juga sering. Nah, di Indonesia misalnya di berbagai daerah juga sering ya, apa namanya, melibatkan pawang hujan. Bukan hanya gelaran-gelaran seperti balapan, gelaran kegiatan-kegiatan lain yang memungkinkan akan terjadinya pengerahan massa gitu ya. Bahkan gelaran kayak hajatan keluarga ya, kadang-kadang juga di daerah-daerah tertentu kan menggunakan pawang hujan ini. Ya mungkin istilahnya bisa berbeda-beda ya. Tuh. Nah, kalau yang di kepalanya sudah ada itu memorinya, maka ketika dia menginterpretasikannya mungkin itu yaitu hal yang biasa saja. Apa namanya, itu semacam ya kearifan lokal lah, katakanlah begitu ya. Ya, setuju tidak setuju ya. Nah, saya lihat juga di Twitter, di pro kontra ya tentang pawang hujan itu yang menganggapnya satu hal yang itu sudah umum terjadi, ya pendapatnya biasa saja, yaitu bagian dari tradisi lokal. Itu. Tapi yang melihatnya dari perspektif agama, itu langsung mengatakan bahwa itu
ya jelas bertentangan karena cenderung klinik khurafat atau takhayul gitu ya. Nah, yang menarik yang ketiga nih, tadi yang disampaikan JC ini sebagai marketing agak masuk akal juga ya, karena biasanya yang namanya pawang hujan atau apapun istilahnya kan nggak kelihatan gitu ya, disembunyikan, maksudnya nggak terang-terangan seperti itu. Terus saya juga secara personal taunya ya, pawang hujan itu rata-rata laki-laki. Saya nggak tahu kalau di tempat lain ada perempuan. Sepanjang pengetahuan saya atau sependek pengetahuan saya sih rata-rata yang saya tahu laki-laki ya. Ini perempuan ya. Ya saya tidak ini sepengetahuan saya saja. Nah, mungkin saja kalau itu tadi dianggap marketing gitu ya, pemasaran, pertama terang-terangan gitu ya, tampil, lalu di shootnya itu, di fotonya itu seperti betul-betul divideokan dengan sengaja gitu, saat ritual ya, sedang ritual waktu menaburkan es, lalu dia yang bawa bejana gitu ya, itu betul-betul divideokan ya, kayak by design gitu, sengaja gitu itu ya. Mungkin yang kedua kalau misalnya dia perempuan ya mungkin lebih atraktif gitu ya. Nah, jadi wajar juga kalau misalnya ini menganggapnya sebagai bentuk marketing atau pemasaran ya. Nah, apapun alasannya, konteks mata kuliah kita adalah opini. Ya, jadi sekali lagi yang namanya opini itu melibatkan interpretasi dari masing-masing. Dan ketika orang menginterpretasikan sesuatu, pasti berdasarkan memori yang ada di kepalanya. Biasanya begitu ya. Oke.